Halo Kang Jati, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, kembali lagi di video lanjutan. Nah, ini masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung tentang kehidupannya masing-masing. Kita harus kemana, kita harus bagaimana, dan lain-lain. Nah, mungkin kita awali dulu sebelumnya di pertanyaan yang pertama ada di sini yaitu masalah kenapa selalu datang terus menerus seakan-akan nggak ada ujungnya. Nah ini Kalau masalah terus datang terus menerus itu sebetulnya juga satu tanda bahwa kita itu masih hidup, Mas. oh iya betul betul. Terus masalah kenapa terus datang terus menerus seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Ya karena kita terus menerus merespon atas masalah tersebut kan seperti itu. Perlu diketahui dalam pemahaman saya bahwa sebetulnya pakem di dalam kehidupan itu kembali lagi, Mas, bahwa urip ki sejatine ora ana apa-apa. Ya Anane mung apa-apa kang dianak-anake kan. betul betul. Termasuk masalah itu potensinya adalah ciptaan atau bentukan dari persepsi dan asumsi kita. Oke. Dan sebetulnya sangat gampang sekali itu tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkannya. Betul betul. Jadi kalau ada masalah kita coba ngendo saja, tidak usah digawe. Nanti masalahnya pasti malu sendiri. Oh iya, Nah, setuju setuju. banyak orang yang justru senang bergulat atau berkutat terus-menerus dengan masalah itu sendiri, kan seperti itu. Oke. Nah, ini sekedar ilustrasi, Mas. Pada waktu kakak saya pendidikan jadi tentara, itu saya diceritain. Jadi dia itu dalam pembelajaran untuk survival, dia itu dibekali ransel yang sangat berat sekali. Betul. Kemudian di situ tugasnya adalah mencari sandi atau kode-kode seperti itu, mengumpulkan. Itu kerjanya dalam tim seperti itu. Nah, dengan medan yang sangat berat, dengan beban yang sangat berat, dia harus menemukan sandi-sandi yang diberikan Sandi Morse. sandi Morse atau sandi apapun itu di alam, di hutan katanya seperti itu. Saya membayangkan, lah Anda itu pengen mencari, ditugaskan untuk mencari itu berarti mencari solusi, tapi beban dan medannya begitu berat. Betul. Nah, maka ilustrasi saya mengarah pada kalau memang memungkinkan seperti itu, kenapa kita tidak berpikir cerdas? Andai kata beban itu diletakkan, maka memungkinkan kita akan lebih mudah untuk menguasai medan. Dengan lebih menguasai medan, kita memungkinkan akan bisa lebih cepat menemukan sandi tersebut, kan seperti itu. Betul. Banyak orang senang berkutat pada masalahnya, banyak orang senang memikul bebannya dan tidak mau meletakkannya. Dan dia terus berusaha untuk mencari solusinya. Iya. Nah, maka sebetulnya secara teori, kalau Anda ingin cari solusi ya bebannya diletakkan dulu, masalahnya diletakkan dulu dan Anda fokus untuk mencari solusi, kan seperti itu. Betul betul. Bukan berarti Anda itu memikul beban yang berat sekali, Anda pikul ke sana kemari dalam rangka mencari solusi. Wes abot, wes medane berat, sing digoleki ora ketemu. Ora ketemu pisan, ora barbar. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya memetakan tentang permasalahan, bahwa perlu diingat bahwa segala sesuatu ini hasil bentukan dari persepsi dan asumsi dari pikiran kita sendiri. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah masalah. Wes contohnya misalnya Anda berkonflik dengan mertua Anda. Anda wes hafal sebelum menjadi calon mantu Anda itu sudah tahu karakternya kan? Ya, tahu. Terus begitu menjadi menantunya, sah menjadi menantunya, akhirnya Anda berkonflik. Ya. Ya kan berarti Anda ciptakan sendiri. Kenapa dulu Anda mau dengan mertua yang karakternya seperti itu kan? Gitu. Itu pertama, berarti kan dijarak-jarak diri kan. Terus setelah jadi menantu dia paham karakter mertuaku itu memang galak, memang enggak. Dia tahu kalau mertuanya galak, tapi dia masih menanggapi. Oh, ngengkel. Dan masih berada dalam tekanan mertuanya. Iya. Salah siapa? Ya salah dia sendiri. Betul, karena ngeyel. Dan seharusnya bagaimana Kang? Seharusnya kalau dia paham kalau mertuanya galak, ya sudah. Dia ambil sisi positifnya saja. Wes gak apa-apa. Mertuaku itu tanah ya galak, tapi dek niki ya gemati. Nyatane apa? Aku omah ya diwehi. Kebon ya diwehi. Nah, besok nek mertuaku mati,
saya dapat tinggalan sawah, dapat tinggalan kan Betul. seperti itu. Iya, nek galak kan rame Mas. Terus kalau mertuanya galak ya sudah didengarkan saja karena mertuaku galak. Oh, kok nak kesel Dewi. Nanti pas capek sendiri ya diam kan seperti itu. Iya, betul. Itu logika berpikir seharusnya seperti itu. Kang kok enak sekali ngomongnya. Iya, saya sudah pernah mengalami punya mertua juga. Saya sudah pernah mengalami hidup dengan mertua. Iya. Pada waktu awal-awal saya juga begitu, Mas. Makanya kenapa hidup dengan mertua itu menjadi momok bagi sebagian besar keluarga-keluarga baru yang memulai kehidupan seperti itu. Tetapi mereka biasanya terjebak dalam kondisi hubungan toksik itu karena memang tidak bisa berpisah dengan mertua karena tanggung jawab untuk ngopeni mertua atau apapun itu kan banyak alasan kan. Tetapi memungkinkan saat dia itu tahu hubungannya toksik, dia terus-terusan menetap di situ. terus-terusan membalut dirinya dengan ketoksitan. Bukan menetap di situ. Kalau menetap di situ kan kadang beban moral karena kewajiban kita. Betul. Tapi kita selalu melihat sisi-sisi yang justru membuat kita itu selalu berada dalam masalah kita dengan mertua kan seperti itu. Ya kalau Kang Jati dulu rumusnya pokoknya gini, kalau bersama mertua itu kalau memungkinkan bisa menemukan solusi ya dikerjakan, kalau belum saya mengambil langkah diam. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah mertua saya dan itu ada orang tua saya yang saya kendaki dari istri saya kan seperti itu. Ya. Maka dulu kalau mertua itu sedang lagi tidak enak sama saya gitu, pokoknya saya itu ambil langkah diam. Iya, betul. Diam bukan berarti kita itu diam untuk Acuh ya. Acuh enggak, tapi diam untuk menghindari konflik kan seperti Iya, itu. betul. Nah, beda lagi dengan mertua teman saya. Mertua teman saya itu orangnya banyak ngomong, terus emosi yang pemarah seperti itu, banyak bicaranya seperti itu. Dan teman saya masih menanggapi terus saya. Akhirnya ya dia sering stres kan seperti itu. Maka tak kasih tahu. Itu sudah karakter dan itu tidak bisa kamu rubah. Maka kamu biarkan saja. Malah justru kamu itu memanfaatkan sisi positifnya. Kalau mertuamu kaya ya diapi-api ibien. Sepi ambre. Gitu kan seperti itu. Oke. Betul. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan yaitu adalah merasa terjebak dalam pola hidup yang sama berulang-ulang. Nah, ini sama kayak pertanyaan yang tadi, nggak ada ujungnya. Tapi di sini dia udah tahu salah, dia ulangi lagi. Selesai, diulangi lagi. Selesai, diulangi lagi. Nah, itu gimana Kang menurut jenengan atau ada saran ke teman-teman? Sebetulnya bukan dia terjebak pada pola berulang. Kalau dia sudah mengetahui pada itu ada sesuatu pola yang berulang, tetapi dia tidak bisa menghentikan pola itu, bisa jadi ada dua kemungkinan, Mas. Dia memang tidak berupaya, malas berupaya itu tadi, karena musuh manusia itu ternyata kemalasan. Betul. Terus kedua, dia mungkin bisa jadi malah justru merasa nyaman secara alam bawah sadar, dia merasa nyaman dengan pola seperti itu, sehingga dia tidak terjebak. Nah sekarang kita ilustrasikan, seekor cacing saja kalau disiram air sabun itu pasti keluar untuk membebaskan diri, Mas. Betul. Itu hewan cacing, kita tidak tahu perangkat cacing itu apakah dia punya otak apa tidak, kita tidak tahu. Tapi naluri dia akan menuntun dia untuk keluar dari zona yang berbahaya itu. Ya. Nah, apalagi kita yang dibekali dengan berbagai sumber daya termasuk kecerdasan otak, hati, akal pikir dan sebagainya. Nah itu kan mungkin bisa jadi kalau menurut saya itu ada sebuah kebodohan. Tidak ada orang terjebak itu, tidak ada. 2 kali ya paling, bahkan lebih. Bahkan berkali-kali itu tidak ada. Itu berarti dia memang secara tidak sadar dia menikmati atas pola-pola itu kan seperti itu. Nah, kesadaran kita yang harus kita bangkitkan. Ini pola kok seperti ini. Seharusnya kan dia manusia itu mempunyai naluri untuk bertahan, naluri untuk beradaptasi kan seperti itu. Kalau pola yang sama itu dirasa tidak enak, pasti dia akan mencari solusi, Mas. Wong saya dulu waktu pertama ikut mertua saya, karena mertua saya itu ya sedikit tidak enakan kayak gitu. Kadang saya berupaya untuk mencari dukun. Iya, betul. Logikanya seperti itu. Walaupun pada waktu itu kesadaran saya memang saya akui belum seperti hari ini kan. Jadi apa yang mampu saya upayakan pasti saya upayakan untuk bisa keluar dari zona itu kan seperti itu. Betul. Nah, kebanyakan orang ini penyakitnya adalah 5 koma ya. Bertanggal 5 koma. Ya itu. Nah, itu mungkin kesalahan pribadinya sendiri, dia tidak belajar dari masa lalunya atau masalah sebelumnya. Nah, oke.
ini ada pertanyaan yang lanjutan. Ini menarik ini pertanyaannya karena pertanyaannya seperti ini kan. Ingin tahu pesan tersembunyi, ya ini rahasia ya kan, di balik kesulitan finansial, hubungan ataupun kesehatan. Nah ini apakah dari sisi kesulitan hubungan finansial terus hubungan sama kesehatan ini ada pesan tersembunyi yang harus kita petik? Biasanya orang-orang punya masalah dia nggak tahu hikmahnya, kan ada banyak yang orang-orang setiap masalah punya hikmahnya tapi mereka nggak tahu nih mana hikmahnya. Jadi kembali lagi pada kesadaran bahwa merujuk pada potensi kehidupan itu sebetulnya adalah fase diberikannya kita kesempatan untuk menuntaskan setiap fase karma hidup itu sendiri. Ya. Jadi menuntaskan setiap fase kehidupan yang terkait dengan karma. Maka sangat dibutuhkan sebuah potensi kesadaran, menyadari dan selalu berpositif thinking terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengalami jebakan atau mengalami problematika kehidupan, entah itu finansial, entah itu sakit, entah itu asmara dan sebagainya, itu merujuk pada potensi terjadinya dua hal. Itu sebagai wujud bahwa Tuhan itu sebetulnya ingin merubah sesuatu yang baik di dalam dirinya. Atau kalau dia memberi sudut pandang yang negatif, maka dia akan menganggap itu sebagai potensi ujian. Betul. Seperti contohnya apa yang sudah dialami oleh Kang Jadi sendiri. Pada waktu Kang Jadi terjadi kebangkrutan di dalam kehidupannya, berarti saya pernah kehilangan materi karena usaha saya bangkrut, bahkan sampai yang terakhir rumah saya pun terjual. Nah, sampai Pak saya punya status tidak punya rumah kan, seperti itu. Pada waktu itu kebetulan kesadaran saya sudah agak mending Mas. Tetapi yang menjadi potensi beban yang lebih besar itu adalah saat pasangan saya dan anak-anak saya itu mungkin level kesadarannya tidak bisa sama dengan saya. Maka sebetulnya pada waktu itu saya sudah berpikiran bahwa kalau materi hilang, saya kira bagi saya sesuatu yang wajar karena materi itu nanti masih bisa dicari. Tapi kan kadang tidak dengan anak atau istri saya. Nah, maka saya selalu berpositif thinking. Saya mengambil satu contoh bahwa kalau sebuah rumah itu mau dibangun, pasti syaratnya harus dirobohkan. Tidak mungkin kita itu mau bangun rumah baru, bangunan baru yang lebih bagus kok kita tetap mempertahankan rumah yang lama. Itu tidak mungkin, Mas. Namanya rumah mau dibangun itu pasti dirobohkan. Tidak mungkin, tidak. Nah, saya berpikiran positif bahwa ini adalah fase di mana Tuhan ingin membangun saya dengan kondisi yang lebih baik, yang lebih kokoh seperti itu. Terutama dalam hal mentalitas kan seperti itu. Dan pada akhirnya itu juga terbukti di mana pada suatu saat saya mengalami yang namanya kebangkitan. Ternyata Tuhan masih memberi jalan walaupun jatuhnya saya, ternyata saat Tuhan itu mengangkat kehidupan manusianya itu juga tetap kita bisa bangkitnya seperti itu. Maka dari setiap kejadian kita bisa mengambil dua hikmah. Apakah kita akan menganggap ini sebagai proses di mana Tuhan sedang membangun kita, atau justru kita akan menganggap ini sebagai satu ujian yang pada akhirnya akan membawa kita pada dua opsi, yaitu kuat dan tidak kuat, kan seperti itu. Kalau kita menganggap itu sebagai bentuk ujian atau sebagai bentuk hukuman atas diri kita, mungkin banyak orang akan depresi, Mas. Tapi kalau kita paham bahwa tidak apa-apa, hari ini bangkrut, apalagi ini hanya sekedar materi. Nah, untuk berada pada kesadaran itu mungkin kan diperlukan sebuah potensi latihan dengan menghadapi problematika kehidupan kita sehari-hari. Maka mulailah akrab dengan yang namanya masalah, Mas. Karena setiap masalah itu potensinya pasti angkat-angkat ayam. Kalau sudah dingin ya selesai, ya reda sendiri, kan seperti itu. Kita itu harus belajar. Sebetulnya kita itu harus belajar dari apa? Dari pengalaman yang terjadi pada kehidupan kita sendiri. Taruhlah misalnya kalau Anda sudah berumah tangga, misalnya 10 tahun usia rumah tangga Anda dan Anda masih bisa bertahan di situ. Pasti kalau Anda evaluasi dari hari ke hari mulai pertama Anda menikah, yang ada pasti konflik, masalah selesai, damai, masalah datang lagi. Nah, maka jangan khawatir. Kalau hari ini Anda punya masalah, jangan khawatir. Besok tetap masih ada masalah. Ada masalah lanjutannya. Masalah lanjutannya masih ada lagi. Menarik itu bahasanya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kang, sebelum kita tutup videonya.
yaitu ada penasaran bagaimana angka hidupmu atau numerologi mempengaruhi pola masalah yang datang. Nah, ini tentang antara masalah dengan angka yang tertaut ini ada hubungannya atau enggak. Jadi angka itu adalah indikator-indikator yang kita pakai untuk membaca tentang blueprint. Blueprint itu memungkinkan yang terbaca kalau dalam numerologinya Kang Jati adalah tentang karma past life. Ya. Tentang kehidupan Anda di masa lampau atau tentang tautan energi leluhur. Kemudian tentang karma hidup, di mana adalah taburan karma yang Anda tabur di dalam kehidupan sekarang, dan juga potensi tentang trauma. Betul. Hubungannya numerologi dengan potensi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tadi. Pertanyaannya bagaimana Mas tadi? Pertanyaannya antara numerologi dengan pola masalah. Pola masalah. Jadi di dalam hal ini sebetulnya kalau kita bisa merujuk pada pembacaan tentang tautan karma itu kan kalau past life itu terkait dengan yang namanya DNA, Mas. Betul. Jadi kita lahir itu membawa DNA dari orang tua kita. Otomatis di dalam DNA itu banyak indikasinya atau banyak isinya. Entah itu tentang trauma yang dimiliki oleh orang tua kita, entah itu pola berulang yang dilakukan di dalam kehidupan orang tua kita. Betul. Contoh misalnya, orang tua Anda dulu sering kawin cerai. Nah, itu pasti DNA-nya ada yang berlanjut di anak. Oke. Nah, di situ memungkinkan kalau Anda tidak waspada atau Anda tidak mengetahui dan mau mencari tahu tentang pola berulang itu, mungkin bisa jadi Anda juga akan terpapar dengan hal yang sama karena DNA dari orang tua Anda mengalir di dalam diri Anda, kan seperti itu. Oke. Maka Anda akan juga menjadi manusia-manusia yang toksik di dalam menghadapi hubungan personal atau hubungan dengan pasangan, kan seperti itu. Nah, memungkinkan dengan kita tahu ternyata pola karmanya adalah seperti itu, maka tugas kita lah yang wajib untuk bagaimana menghentikan atau menstop. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau anak kandung atau saudara. Tapi kalau kita anak angkat atau kita nggak punya keturunan, bagaimana? Kalau anak angkat otomatis anak angkat itu kan pasti juga dilahirkan dari ayah dan ibu kandung. Ya. Cuma tidak diketahui datanya ayah ibu saya siapa. Betul. Otomatis dia juga dituruni pola karma yang sama atau DNA yang sama dari ayah ibu kandungnya. Oke. Nah, seperti itu. Meskipun dididik yang berbeda. Nah, pendidikan yang berbeda itu akan merujuk pada habit yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pola yang berbeda, kan seperti itu. Iya. Yang memungkinkan itu juga akan mempengaruhi baik perkembangan mental, karakter maupun kecerdasan mereka. Seperti itu. Tetapi tetap pola DNA dari kromosom orang tuanya itu kan tetap mengalir di dalam diri dia. Betul. Nah, memungkinkan saat dia itu mendapatkan orang tua angkat dan orang tuanya angkat itu punya potensi pola pikir yang maju, kesadaran yang baik, mungkin dia secara habit akan ditularkan dengan pola-pola kehidupan yang lebih baik, kan seperti itu. Tetapi tidak akan merubah DNA yang ada pada si anak tersebut. Betul. Dan memungkinkan itu tetap akan menjadi satu tanggung jawab besar di dalam pundak seorang anak tersebut untuk benar-benar bisa mengenali tentang pola karma yang ada dalam kehidupan dia itu sebelumnya. Iya. Oke. Nah, ini bahasanya semakin menarik. Nah, mungkin kita akhiri dulu videonya di kali ini, dan mungkin kalau teman-teman ya kan lebih penasaran lagi, stay tune aja, tetap di like, di komen, sama di subscribe. Dan juga nanti kalau teman-teman punya pertanyaan apapun itu tentang numerologi, spiritual, sama kehidupan, mungkin bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, kita akhiri dulu Kang video kali ini. Terima kasih, matur suwun. Sama-sama Mas.